Ya oke sobat-sobat remedi alias sobat-sobat beban orang tua. Pada kesempatan kali ini admin Lord Joki akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengerjakan soal-soal seputar GGL induksi, kemudian flux, kemudian elektromagnetik di pelajaran kelas 12. Nah, ini adalah soal-soal yang telah saya pilih yang sekiranya agak susah dipahami oleh sobat-sobat remedi. Tapi tenang saja teman-teman sekalian. Perlu kalian ketahui bahwa meskipun soal ini susah, lebih susah bahwa menghadapi kenyataan kalau kalian tidak akan bersama. Anjay. Oke, mari saja langsung kita kerjakan soal nomor 1. Kumparan dihadiri arus I sama dengan 2T. Tulis dulu, diketahui. Nomor 1. I sama dengan 2T kuadrat min 2T tambah 2. Oke. Jika induktansi kumparan 0,4H, berarti induktansi itu lambangnya L sama dengan 0,4 Henry. H itu Henry. Kemudian maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan setelah 2 sekon, T-nya sama dengan 2S. Yang ditanya itu adalah GGL induksi. Nah, langsung saja kalian ini kalau kerjakan soal segini, kalau kerjakan soal fisika, yang paling pertama kalian harus tahu itu adalah hafal rumus, teman-teman. Ini rumusnya gini. E sama dengan min L DI kemudian DT. Turunan I terhadap T. Maka E sama dengan, turunkan L-nya ada. L-nya adalah 0,4. DI-nya adalah 2T kuadrat min 2T tambah 2 per DT. Nah, ini yang agak susah, teman-teman. Bukan susah sih, masalahnya perlu pemikiran tingkat lanjut gitu. Ini kalian turunkan dulu. DI ini harusnya terhadap waktu. Kalian turunkan materi turunan 0,4 dikali berapa turunan 2T kuadrat sama dengan 4T. Turunan 2T sama dengan 2. Turunan 2 sama dengan 0. Ya enggak usah. Nah, begitu. Habis itu gimana? Belum. Habis itu kita masukkanlah T sama dengan 2. Loh, kok T sama dengan 2, Kak? Ingat. Diminta di soalnya. GGL induksi yang dihasilkan setelah 2 sekon atau 2 detik adalah gitu. Maka substitusi T sama dengan 2. E sama dengan min 0,4 dikali 4 dikali 2 minus 2. E sama dengan min 0,4 dikalikan dengan berapa? 8 kali 6 sama dengan minus 2,4 volt. Oke, itu dia jawaban dari soal nomor 1. Mari kita lanjut ke nomor 2. Suatu kumparan dengan 600 lilitan, tulis dulu 2. Diketahui N sama dengan 600 lilitan mengalami perubahan arus dari 10 ampere menjadi 4 ampere. Berarti dia mengalami perubahan atau delta I sama dengan 10 minus 4. Dari 10 ke 4 jadi I-nya adalah 6 ampere. Oke. Dalam waktu 1 detik. Wah, T-nya sama dengan 0,1. Berarti dia berubah dari 6 ini dalam 1 detik, 0,1 detik. Jika dihasilkan beda potensial itu adalah E, teman-teman. 2,4 volt. Maka induktansi diri kumparan tersebut. Maka induktansi diri yang ditanya L. Ingat apa saya bilang, tetap hafal rumus. Diketahui N, diketahui I, dikali T, diketahui T sama diketahui E. Berarti pakai rumus ini. L DI per DT. Masukkan E-nya. E-nya berapa? 2,4 sama dengan L. DI-nya itu adalah 6. Perubahan arusnya. DT-nya 0,1. L sama dengan 2,4 bagi 6 bagi 0,1 60 sama dengan 0,04 Henry. Itu jawabannya.
Mudah bukan? Oke, sobat-sobat remedi, mari kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Penghantar panjangnya 20 cm, nomor 3. Diketahui dulu, panjangnya berarti L sama dengan 20 cm, 20 cm atau 0,2 m meter. Medan magnetnya berarti B sama dengan 0,5 Tesla. Kecepatannya sama dengan 6 meter per sekon. Berapakah beda potensial yang ditanya E? Caranya teman-teman, cari rumus yang mencari E ini, yang ada E-nya, yang ada BLV-nya. Cari di Google kayak ada buku referensi manapun. Jadi rumusnya gini. E sama dengan B dikali L dikali V. Oke, itu rumusnya. B-nya berapa? 0,5. L-nya berapa? 0,2 dikali V-nya 6. Ini kan 0,5 dikali 0,2 0,1 ya, dikali 6 sama dengan 0,6 volt. Itulah jawabannya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang mari kita bahas soal yang nomor 4. Flux magnetik kumparan pertama. Pada kumparan kedua flux magnetik berubah menjadi, berarti ada 2 kumparannya. Yang pertama, pertama ya, N pertama tuh 200 lilitan, 200. Kemudian berubah sebesar 0,06 WB dalam waktu 0,4 sekon. Berarti berarti ininya sama dengan DT-nya sama D fluxnya adalah 0,06, DT-nya sama dengan 0,4 sekon. Kemudian yang kedua, N-nya berapa ini? Bila jumlah lilitan kedua separuh lilitan pertama, berarti separuhnya 200, berarti 100. D tetanya, D flux perubahan, D teta itu artinya perubahan, flux ya, berubah gitu seperti sikapnya dia. 0,08 WB. DT-nya perubahan waktunya adalah 0,2 sekon. Nah ini dia pertanyaannya. Bila jumlah lilitan kedua diganti separuh, maka perbandingan GGL induksi E1 banding E2. Cari dulu E1. E1 dibanding E2 sama dengan rumusnya N d theta per dt per N d theta per dt gitu. Tulis yang diketahui. Di sini 200 0,06 per 0,4 per 100 dikali 0,08 per 0,2. E1 banding E2. Oke. Ini coret. Ini sama dengan 2, ini coret sama dengan 2. Sek. E1 sama dengan E2 sama dengan berapa ya? 3 banding 4. Cek aja sendiri. Pasti benar kok. Jadi perbandingan GGL 1 dibanding GGL 2 adalah 3 berbanding 4. Gimana? Agak lumayan ya. Mari kita bahas lagi soal nomor 5. Nah oke, yang soal nomor 5-nya juga agak susah ya. Sebuah kumparan terdiri dari 800 lilitan, berarti R-nya 800. Kemudian hambatan R-nya sama dengan 15 ohm. Wah, D tetanya sama dengan T tambah 2 pangkat 3. Kuat arus yang mengalir melalui kumparan pada saat T sama dengan 0. Berarti ditanya I pada saat 0 detik. Nah, gimana tuh? Kalian pasti bingung kan? Karena otak kalian lemot.
Oke, sobat-sobat yang otaknya RAM 1 GB. Nah, sekarang masukin ke rumus tadi. E sama dengan N D theta per dt. Masuk N-nya sama dengan 800. D theta-nya, ini D theta-nya. T D turunan dt tambah 2 pangkat 3 per T. Jadi teman-teman, kita turunkan ini fluxnya terhadap waktu. Kalian masih ingat turunan nggak? Oke, turunan ini T tambah 2 pangkat 3. Kita misalkan T nya sama dengan U pangkat 3 sama dengan 3U kuadrat dikali T yang satu, turunan T ini kan 1, berarti nggak perlu tulis. Berarti ini jawabannya. Kembalikan lagi 3 T tambah 2 kuadrat. Itulah jawabannya, turunannya. Oke, kita masukkan lagi. 800 dikalikan 3 T tambah 2 kuadrat. Oke, pertama pada saat T-nya sama dengan 0. Berarti substitusi T sama dengan 0 ke sini. Pindah ke sini ya. Berarti 800 dikali 3. T-nya 0 tambah 2 kuadrat. Oke, sama dengan 800 dikali berapa tuh? Berarti 12 ya. Kali 12. Karena kan 4 kuadrat kali 3, 12. E-nya sama dengan 9600 volt. Apakah ini sudah selesai teman-teman? Belum, karena yang diminta itu adalah kuat arus I yang diminta, sedangkan yang diketahui adalah V atau GGL. Berarti terakhir di sini. V sama dengan I dikali R. Untuk mencari I sama dengan V per R. V-nya berapa? Ini yang tertarik 69600. Hambatannya berapa? Hambatannya adalah ini 15 ohm. Berarti arus yang mengalir pada saat 0 sekon adalah 9600 bagi 15 sama dengan 640 ampere. Nah, jadi ini paling susah ya. Agak-agak menguras tenaga dan otak kalian. Terutama yang Snapdragon otak kalian itu 440 cepat panas. Oke deh, sekian video pembelajaran kali ini. Dislike jika nggak suka. See you.